Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dunia Hobi kawan-kawan. Oke, episode kali ini kita unboxing lagi teman-teman ya, Mini RC 1:28 dari WL Toys teman-teman. Pesaing berat dari LDRC 1:28 nya ini. Nah ini kemarin kita sudah unboxing teman-teman ya, dan kita juga sudah lihat performanya. Dan saya pengen cari temen dari si LDRC yang kemarin sudah kita unboxing. Ini dia WL Toys K969. Jadi bentuknya seperti ini ya, cover boxnya teman-teman, karena ini banyak seriesnya ya, diantaranya ini dia ada K969, terus kemudian ada K979 dan sebagainya ya. Kalau di marketplace yang paling laris itu antara K989 dan K969. Ini udah ada versinya teman-teman ya. Yang ini sudah ada versi rally, kemudian ada versi drift ya. Teman-teman bisa tinggal pilih aja mau versi yang mana. Oke, kita lihat aja teman-teman. Ini seperti apa sih mobil yang satu ini? Nah kita lihat dulu dari boxnya dulu ya. Nih remonya teman-teman seperti ini ya. Terus kemudian ini ada shock breakernya sudah metal. Terus kemudian ini ada wheelnya. Terus ini ada sasisnya. Sasisnya itu bentuknya metal teman-teman seperti ini ya. Nanti kita coba lihat gimana dalamannya. Terus dia sudah dilengkapi dengan suspensi metal seperti ini. Terus kemudian ada high speed ball bearingnya teman-teman. Oke ya. Terus di sini juga ada nih, ada keterangan transmitter, kemudian ada motor, ada servo, baterai, dan chargingnya. Jadi di paket pembeliannya kita sudah dapat ini semua kawan-kawan ya. Oke, langsung aja ya kita buka gimana sih bentukannya. Mobil ini memang sedikit mahal teman-teman dari yang LDRC yang sudah kita unboxing kemarin, tapi sesuai dengan kualitasnya karena sasisnya sudah metal kawan-kawan ya. Oke, ini penampakannya teman-teman. Cakep banget ya. Hampir mirip-mirip model Porsche kawan-kawan. Nih, langsung aja kita buka. Oke, nah ini teman-teman, di paket pembeliannya kita dapat perintilan-perintilan juga seperti biasa ya. Pasti ada manual booknya kayak gini. Terus kemudian ini ada apa nih, charger kawan-kawan, nih chargernya ya. Terus ada kita dapat gear cadangan juga. Lalu kita dapat nih, ini kunci T ya buat ngeganti bannya nanti. Oke, langsung aja kita coba tengok mobilnya. Ini dia teman-teman unitnya. Cakep sekali kawan-kawan ya. Nih seperti ini K969 teman-teman. Dan ini remote-nya. Nanti kita coba buka dulu ya. Nah ini dia kawan-kawan ya. Setelah kita buka teman-teman, kita buang-buang plastiknya dan ini dia. Kita dapat remote-nya seperti ini teman-teman, transmitternya ya. Cukup lumayan gede ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan power radio control. Terus kemudian di sini ada untuk tombol on off-nya teman-teman ya. Terus di sini ada slot baterai. Baterainya itu sebentar kita buka dulu. Nah nih kita harus butuh baterai yang double A 4 biji teman-teman ya. Nanti kita masukkan di sini untuk power dari si transmitternya. Terus kemudian kita, oh ya ini belum teman-teman, ini tombolnya ya teman-teman ya. Ini tombol untuk trim ya kawan-kawan. Nih ada trimnya, ada 4 biji ya. Nanti kita lihat apa-apa aja pengaturannya. Terus kemudian di sini ada ini dia unitnya, WL Toys K969. Impian banget teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa beli ya. Oke, ini teman-teman, sasisnya sudah full metal kawan-kawan ya. Lihat perbandingannya dengan LDRC yang 1/28 ya teman-teman ya. Hampir sama ya. Nih, dia hampir sama ukurannya karena sama-sama 1/28 kawan-kawan. Tuh ya, ukurannya hampir sama 1/28. Dan perbedaannya dari segi harga memang sedikit jauh ya. Yang ini sekitar 300 ribuan, ini 500 hampir 600 ribuan kawan-kawan ya. Nih seperti ini. Ini sasisnya sudah metal teman-teman. Ini motornya di sini. Terus kemudian di LDRC ini. LDRC polos banget, tapi kalau WL Toys ini sudah hampir mirip dengan yang kelas hobi kawan-kawan ya. Nih, oke langsung kita lihat aja dalamannya kayak apa sih dalamannya. Nah ini dia teman-teman ya, dalamannya dari WL Toys K969. Nah seperti ini teman-teman ya. RC seharga 600 ribuan kalian bisa dapat mobil yang cakep seperti ini ya. Ini sasisnya sudah metal teman-teman. Terus kemudian ini ada baterainya. Nih baterainya di sini ya. Coba kita lihat dulu spesifikasi baterainya seperti apa. Nih teman-teman ya. Baterainya dapat baterai SDL 502040 400 mAh 7,4 volt teman-teman ya. Baterainya juga cukup apa ya, menurut saya kurang gede ya. Nanti bisa di-upgrade dengan yang lebih besar. Terus kemudian ini ESC-nya teman-teman nih, ESC-nya di sini di atas ini. Terus kemudian di sini ada motornya di samping ya kawan-kawan. Terus kemudian ini gearnya sudah gear metal teman-teman nih ya, untuk penghubung antara roda 4-wheel drive-nya dengan motornya sudah metal. Terus di sini ada servonya, ini servonya di sini teman-teman ya, di depan. Terus kemudian apalagi ini bagian depannya, ini sudah kita dapat shocknya teman-teman ya. Shocknya seperti ini untuk meredam guncangan
saat kita nanti ngedrift ya. Ini bannya juga sudah ban drift seperti ini. Terus kemudian apalagi ya, ini gear untuk menghubung forward drive-nya juga masih plastik, makanya tadi kita sudah dapat cadangannya ya. Oke, terus kemudian apalagi ya, nggak ada sih ya. Ini bisa di-upgrade dengan mode kelas hobi ya, bisa dibilang upgrade-nya itu bisa lebih mahal dari unitnya kawan-kawan ya, tapi sesuai dengan harga yang kita dapatkan. Tapi kita coba untuk bentuk yang original seperti ini, nanti kita coba di lintasan drift bagaimana sih ngedriftnya, enak atau enggak ya. Oke, langsung aja ya, kita cas dulu baterainya, nanti kita akan coba di track drift yang kemarin kita unboxing. Oke, langsung aja ya, kita cas dulu. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu mesinnya. Sudah dicas tadi ya, full ya. Ikuti di sini pencet. Nah, ketika kedip-kedip seperti ini, terus kita nyalakan remote-nya teman-teman. Remote-nya kita pencet. Nah, ini tombolnya seperti ini. Ketika sudah terhubung, nanti dia akan kedipnya berhenti ya. Oke, kita tes drive teman-teman ya. Kita jalan santai dulu. Seperti apa vibes-nya? Oke, ini dia WLTS K969 teman-teman. Oke, ketika digas ya teman-teman, ternyata dinamonya itu powernya luar biasa kawan-kawan ya. Kita pencet sedikit aja dia sudah bisa ngedrift, dan ini agak kesulitan saya teman-teman karena bannya driftnya cukup lumayan licin, dan truknya kemarin juga cukup licin ya, jadi harus ada latihan beberapa saat kita menyesuaikan ya. Nah, kita coba test drive santai-santai dulu seperti ini ya. Oke, kita coba tadi gas-gas pelan-pelan, dan ternyata beda dengan LDRC yang kemarin teman-teman ya. Ini kita gas sedikit saja mobilnya sudah bisa ngedrift seperti ini karena powernya luar biasa, dan ditambah dengan bobot sasisnya yang sudah metal teman-teman. Jadi kalau metal itu kan dia agak berat, jadi kalau misalkan banyak drift dia digas sedikit saja dia sudah ngedrift seperti ini karena memang power dari motornya cukup lumayan besar ya. Oke teman-teman, nih seperti ini ya, K969 dari WL Toys. Oke, bisa dibilang ini mobil yang sedikit lebih lebih levelnya lebih tinggi dibanding LDRC kemarin untuk kita belajar skill ngedrift teman-teman ya, sebelum kita terjun ke yang profesional. Ini mobil K969 ini bisa kita upgrade teman-teman ya ke kelas yang RWD. Nah, itu bisa ngedrift secara enak teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada rezeki, nanti episode selanjutnya kita akan upgrade mobil ini jadi kelas RWD dan kita ngedrift secara sempurna. Nah, ini teman-teman ya. Oke, buat teman-teman kalau misalkan pengen nostalgia ini ya, bisa dibeli, linknya ada di deskripsi. Mobilnya cukup lumayan licin teman-teman, jadi saya gas sedikit saja dia sudah terlempar kemana-mana ya. Ya, namanya juga adaptasi dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan sudah ada upgrade, nanti mobil ini pasti lebih enak dikendarai ya. Oke, seperti ini teman-teman. Cukup lumayan asik ya. K969 enak banget buat ngedrift teman-teman ya. Sudah full wheel drive, dan bisa dibilang ini lebih tinggi dari LDRC 2801 yang kemarin. Nih teman-teman ya. Cukup lumayan susah sih untuk ngedrift di area ini ya, di jalur yang sudah ada. Jadi kita sedikit saja ngedrift dia sudah terlempar ya, karena memang bobotnya cukup lumayan berat dan banyak licin. Jadi kita harus menyesuaikan gas dan throttle-nya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Oke, cakep sekali ya. WLTS K969 buat teman-teman kalau misalkan pengen beli, link pembeliannya ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, ini kita coba muter-muter dulu seperti ini ya. Kita muter-muter seperti Dominic Toretto kawan-kawan. Nah, ini dia. Enak banget teman-teman ya. Kalau dilihat sih memang driftnya cukup lumayan smooth ya. Tapi untuk mengendalikan sesuai dengan jalur trek yang ada di sini agak susah karena memang banyak licin dan power dari dinamonya lumayan besar. Jadi kita harus latihan beberapa kali untuk menyesuaikan ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, cukup lumayan asik sih, 1/28, dan 1/28 ini ada kelasnya loh teman-teman, ada kelas untuk kelas profesionalnya. Jadi selain 1/10 ada kelas 1/28 yang cukup populer, makanya WLTOS ini bisa jadi bahan kit untuk penghematan untuk membuat kelas yang profesional yang dimodif RWD teman-teman ya. Jadi ban belakang aja yang muter, ban depannya tidak muter, tapi dilengkapi dengan giro supaya mobilnya bisa ngedrift dengan enak. Nah,
Nih seperti ini teman-teman ya, tampilannya WLTS K969, harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, terima kasih yang pada udah nonton ya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang pada udah dukung selama ini. Tunggu video terbaru saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.